Sementara ada ongkos yang turun dan juga ada ongkos yang naik. Nah, kalau tadi ongkos haji ini turun, yang ini ongkos naik Transjakarta akan naik, Yasmin. Ya, Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta pemirsa, namun Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut penyesuaian masih dalam proses finalisasi terkait besaran tarif yang akan dinaikkan. Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah membahas besaran tarif Transjakarta. Menurut Pramono, tarif Transjakarta tidak naik selama 20 tahun dan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp9.700 tersebut dirasa terlalu berat, berimbas pada pemotongan dana bagi hasil yang mencapai Rp15 triliun. Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket berapa ya? Tiket 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DPA-nya dipotong. Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi. Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan, dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, mengusulkan di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000 rata-rata. Meski demikian, Pramono memastikan kenaikan tarif Transjakarta tersebut tidak akan memberatkan 15 golongan yang gratis menikmati layanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta mengapresiasi berbagai inisiatif yang memperluas pemeriksaan mata dan juga pembagian kacamata gratis. Ya, hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan mata anak sekolah sejak dini. Pemirsa, Rapat Kerja Nasional Industri Optik di Jakarta menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemprov dan juga pelaku usaha untuk meningkatkan layanan kesehatan mata bagi masyarakat. Seiring program nasional kesehatan mata, Gubernur Jakarta Pramono Anung secara simbolis menyerahkan kacamata gratis kepada siswa sekolah dasar sebagai dukungan deteksi dini gangguan penglihatan sejak usia muda. Kegiatan juga dirangkai dengan pameran industri optik yang menampilkan beragam produk dan juga teknologi pemeriksaan mata terkini sebagai wujud kemajuan sektor kesehatan dan inovasi di Jakarta. Kemajuan bangsa ini terutama mencerdaskan anak-anak, karena tadi saya sudah mendapatkan bukti secara langsung anak yang harusnya pakai kacamata tapi dari keluarga yang tidak mampu, nggak bisa berkacamata, begitu pakai kacamata senangnya setengah mati, dan itu menunjukkan bahwa Gapopin mempunyai peran yang strategis. Mata harus kita jaga, terutama kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah investasi kita dengan menuju bangsa kita ke depannya. Jadi kita perlu jaga, makanya Gapopin sangat peduli dengan kesehatan mata, terutama anak-anak kita. Nah, anak-anak kita bukan mereka belajar nilainya jatuh, karena anak-anak kita butuh. Dengan anak-anak itu pada dasarnya pintar, karena dia tidak bisa melihat, akomodasi mereka berkurang, harus kita koreksi. Makanya kita memberikan kacamata, bantuan kacamata kepada anak-anak kita ini, supaya mereka ke depannya dalam pembelajarannya baik dan bagus, berprestasi lah. Pemirsa, Sindot sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, ongkos haji ternyata bersifat fluktuatif. Ya, tempo-tempo naik dan bisa saja turun seperti yang baru saja diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR. Untuk membahas biaya haji dan umroh 2026, berikut dialog dengan Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Penyelenggaraan haji ada berbagai komponen berkaitan dengan layanan umum, transportasi udara, dan juga layanan-layanan akomodasi bagi jamaah. Prinsipnya berkaitan dengan komponen ini kami mencoba melakukan penataan ulang sistem supaya lebih rasional dan transparan, Mas Davi.
Baik, artinya yang penurunan ini Mas ditanggung oleh pemerintah dalam subsidi atau memang biaya operasionalnya ada yang dikurangi? Tentu tidak ada pengurangan dalam biaya operasional, dan ini juga dalam konteks tadi kami mencoba menata ulang ya Mas. Tadi kalau kami sampaikan ini bukan hanya menurunkan angka tapi juga menata ulang sistem pembiayaan penyelenggaraan haji yang tadi kami sebut lebih transparan dan nasional. Jadi kami melihat pos-pos mana yang sekiranya masih bisa ditekan dan juga bisa dinegosiasikan. Inilah yang tadi kami coba bersama DPR tentunya dalam berkaitan dalam menekan ataupun menurunkan biaya haji atau BP, Mas. Oke. Artinya ada penyesuaian ya yang dilakukan. Nah, kemudian juga rencananya kan akan membangun kampung haji di Mekah. Nah, apakah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap biaya haji yang ditanggung oleh jemaah nantinya, Mas? Betul Mas, tentu ini berangkat dari tadi bagaimana prinsip-prinsip yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang berangkat dari amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman dan nyaman bagi jamaah dan tentu tidak memberatkan bagi jamaah kita. Salah satu instrumen yang dihadirkan oleh Presiden selain dengan ikhtiar yang terus menekan bagaimana menekan biaya haji juga berkaitan tadi dengan bicara tentang kampung haji. Kalau kita bicara tentang kampung haji, kami Presiden meyakini ini adalah salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas bagi jamaah haji dan juga menekan biaya bagi jamaah kita. Karena memang kalau saat ini tentu kita menggunakan skema-skema kontrak berkaitan dengan berbagai akomodasi di Tanah Suci. Nah, sekiranya nanti ada kampung haji, tentu itu dengan kepemilikan dari kita Indonesia tentu akan ada penghitungan-penghitungan dan juga bagaimana melakukan efisiensi berkaitan dengan pembiayaan nanti di sana. Dan kami yakini seperti halnya diyakini oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ini tentu akan memberikan kemudahan juga memberikan peningkatan pelayanan di samping menekan ongkos. Pemirsa jangan kemana-mana, Studio Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin